Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafi'ah, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 3 Bladu, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Penugasan pada demonstrasi kontekstual kali ini adalah Anda diminta untuk mewawancarai 2 atau 3 pimpinan kepala sekolah di lingkungan Anda. Salah satunya adalah pimpinan di sekolah asal Anda. Kemudian, hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Apa yang selama ini dilakukan pemimpin-pemimpin tersebut? Praktik apa yang selama ini dijalankan? Analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang Anda wawancarai dan kaitkan dengan pengetahuan Anda sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Analisis dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Silakan unggah hasil wawancara dan refleksi Anda dalam bentuk video, audio, maupun tertulis. Wawancara pertama, yaitu wawancara dengan Ibu Erlina Indriani, Sarjana Pendidikan, PLT Kepala SMP Negeri 3 Bladu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilman Nafi'ah, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Bladu, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Baik, pada video kali ini saya tidak sendirian, saya didampingi oleh Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Bladu, yang kebetulan beliau juga menjadi penanggung jawab di SMP 2 Bladu gitu, ya. Jadi beliau di sini sebagai PLT. Ya. Baik, beliau adalah Ibu Erlina Indriani, Sarjana Pendidikan. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Baik, Bu Erlina, terima kasih sebelumnya saya sudah diizinkan untuk melaksanakan percakapan dengan Ibu terkait nanti bagaimana pengalaman Ibu itu akan saya jadikan pengalaman yang berharga untuk saya dalam proses CGP ini. Bu Erlina, perlu diketahui bahwa percakapan ini adalah tugas saya selaku CGP di Angkatan 8 di Kabupaten Batang. Ini terkait bagaimana nanti saya menggali informasi dari kepala sekolah saya terkait ini, Bu Erlina. Bagaimana nanti Bu Erlina mengungkapkan pengalaman-pengalamannya terkait bagaimana pengambilan keputusan yang ada di pengalaman Bu Erlina seperti menjadi kepala sekolah, mungkin dari beberapa sekolah ya. Bu Erlina sudah dulu di SMP 2 Wonotunggal juga. Saya yakin pengalamannya nanti akan menjadi pengalaman yang baik untuk saya. Oke, gitu Bu Erlina. Jadi saya mohon izin, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya gali dari Ibu. Baik, Bu Erlina, yang pertama saya yakin dan saya yakinnya pengalaman Ibu terkait manajemen sekolah juga sudah terbilang senior atau mungkin di kepala sekolah. Yang ingin saya tanyakan Ibu terkait dengan situasi yang Ibu Erlina alami di beberapa sekolah yang sudah Ibu pimpin. Ini bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu, apakah itu nanti termasuk suatu bujukan moral ataupun dilema etika. Ini bagaimana Ibu mengidentifikasi itu? Ya. Terima kasih Pak Ilman. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Pak. Ya, alhamdulillah saya Erlina Indriani. Kemudian saya menjadi kepala SMP pertama itu di SMP Negeri 2 Wonotunggal pada tahun 2020. Kemudian selama 1,5 tahun di sana, terus kemudian mutasi ke SMP Negeri 2 Bladu, dan ini sudah 1 tahun di SMP Negeri 2 Bladu, sehingga berapa tahun berarti? 2,5 tahun. Yang di ya, enggak kan saya menjadi kepala sekolah tahun 2021, 2021 sampai 3 tahun berjalan. Iya, 3 tahun berjalan. Sebetulnya kalau dikatakan saya sudah berpengalaman, belum sih, belum banyak berpengalaman, paling yaitu baru 2,5 tahun berarti. Kemudian saya termasuk, kalau usia ya senior Pak, tapi kalau di pengalaman kepala sekolah saya masih junior. Tapi
insya Allah saya siap melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin. Mengenai pengalaman-pengalaman saya tentang di suasana-suasana atau situasi di dua sekolah ini ya, di SMP Negeri 2 Waropunggal kemudian 2 Brado, dan ini alhamdulillah diberi tugas tambahan sebagai PLT di SMP Negeri 3 Brado. Saya antara bujukan moral dengan dilema etika, menurut saya kok hampir sama nih, sehingga kalau bujukan moral ya hampir sama lah, itu identifikasi, mungkin seringnya malah justru dilema etika, dilema etika. Memang untuk dilema etika memang sering kita alami, ya, bujukan moral yang memang antara benar dan salah itu kan jarang sekali nih kepala sekolah sama sekarang itu kan disorot oleh berbagai pihak ya. Dan itu juga untuk bujukan moral ya kan, sebagai orang yang beragama ya, maksudnya orang yang beriman itu ya, kan punya pedoman-pedoman sih, ini tidak boleh, ini boleh, sehingga jangan sampai terjadi bujukan moral, apalagi hal yang sangat nista itu. Ya, selama ini yang saya hadapi untuk diri saya sendiri dalam menghadapi teman-teman ini seringnya kasus dilema etika. Baik Bu, memang seringkali seperti itu Bu. Jadi kemudian yang ingin saya gali kembali Bu Erlina, terkait dilema etika yang memang antara ini ya benar, kemudian ini ya benar, tapi Bu Erlina kan pasti harus mengambil satu keputusan. Ini kira-kira Bu Erlina mengajak siapa saja pada saat Bu Erlina menjadi kepala sekolah kok didapatkan dalam dua situasi yang memang dua-duanya itu benar, tapi harus kita ambil suatu keputusan. Kira-kira ada nggak pihak-pihak lain yang dilibatkan Bu Erlina? Sebagai kepala sekolah, saya itu tidak menerapkan otoritas otoritas pribadi, bukan sebagai penguasa tunggal. Jadi saya itu dalam semua pengambilan tindakan, mesti sebelum saya membuat sebuah final decision ya, saya itu mesti berkolaborasi dulu, mengajak diskusi dulu dengan bapak ibu yang terkait di sekolah. Misalnya kalau memang itu menyangkut bapak TU, staf TU, itu saya mesti berkoordinasi dengan koordinator TU-nya. Tapi bukan berarti saya meninggalkan bapak ibu guru, mungkin wakil kepala sekolah mesti saya ajak. Kalau itu menyangkut dengan siswa ya tentunya kesesuaian dan mas biasanya ya ada beberapa yang saya ajak pertimbangan. Misalnya sekalipun itu menyangkut staf TU, mesti koordinator TU saya ajak bicara, BKS juga saya ajak bicara. Kemudian humas itu karena berhubungan dengan masyarakat ya. Kalau dengan bapak ibu berarti saya harus mendapatkan informasi bagaimana sih latar belakang beliau di masyarakat. Saya harus tahu betul, sehingga ketika saya mengambil keputusan akan menjadi lebih baik, jangan sampai merugikan di pihak-pihak tertentu. Baik, artinya di sini Bu Erlina tetap mengedepankan kolaborasi Bu ya, karena memang ibaratnya kita tim nonton. Cuman memang tergantung nanti permasalahan kita, misalkan dengan kesesuaian ya dengan siswa ataupun humas. Baik Bu Erlina, terima kasih. Kemudian pada saat Bu Erlina itu melibatkan teman-teman Bu Erlina, misalkan dari kesiswaan atau unsur dari humas dan lain sebagainya itu dalam suatu kasus tertentu ya, atau suatu situasi tertentu, kemudian prosedur apa atau langkah-langkah yang seperti apa yang diambil Bu Erlina bersama dengan tim itu Bu Erlina? Saya pernah menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika. Itu menyangkut staf TU. Pertama yang saya ambil langkah, saya ambil itu dulu Pak Ilman. Saya tanya ke yang bersangkutan, sebetulnya apa sih Pak yang menyebabkan panjenengan melakukan seperti ini? Karena dulu kasusnya beliau itu sering meninggalkan tugas. Hampir saya tidak pernah ketemu dengan beliau, sehingga saya panggil waktu itu sajanya apa sih, saya diskusi dengan yang bersangkutan, apa sebetulnya yang membuat masalah panjenengan kok seperti ini. Terus dia mengungkapkan semua permasalahan. Terus setelah itu saya beri nasihat, dia melaksanakan tugas dengan baik. Tapi setelah berikutnya kok dia tidak melaksanakan tugas
kembali. Ya, akhirnya saya mengajak diskusi dengan koordinator TU. Saya itu sebaiknya bagaimana, saya ajak pertimbangan, terus WKS-nya juga saya ajak pertimbangan, terus mungkin beberapa guru yang dekat dengan beliau juga saya ajak dongeng, terus sebaiknya bagaimana. Terus saya mengemukakan pendapat dulu. Saya memang mengemukakan pendapat, kalau saya mengambil langkah seperti ini bagaimana. Nah, kalau menurut beliau baik ya saya ambil. Terus kemudian pada waktu itu saya memang mengambil langkah nungsau ya, karena yang bersangkutan itu bermasalah di ekonomi. Nah, terus itu yang karena sangat penting ya, saya malah mengambil kebijakan seperti ini. Saya memang agak melanggar sih kalau dilihat dari segi kedisiplinan ya, itu memang melanggar. Saya kebetulan dia kan staf TU, jadi tidak berhadapan dengan siswa. Saya berikan kesempatan ya wes Pak, jenengan saya beri kelonggaran waktu, jenengan harus hadir jam 7 sampai jam 12 di sekolah. Tapi setelah itu jenengan kalau mau melakukan pekerjaan sampingan monggo. Nih, tapi jam 2 jenengan harus pinjam karena itu adalah kewajiban pinjam. Ya sebetulnya itu juga melanggar karena harusnya kan standby di kantor dari jam 5. Tapi untuk kebaikan bersama kan saya berharap dengan dia melakukan pekerjaan sampingan dari paruh waktu ya, dia akan mendapatkan tambahan penghasilan, sehingga yang saya berharap itu membantu kehidupan keluarga. Baik, jadi yang saya tangkap dari sini, dari penjelasan Bu Erlina, pada saat menghadapi situasi seperti itu, Bu Erlina juga mengedepankan efek jangka panjang. Mungkin jangka pendeknya dirasa nopo kurang adil dengan yang lain ya, secara ketertiban ya, secara atau peraturannya kan harusnya kan berangkat dari jam 7 sampai nanti pinggir jam 2 ya. Cuman di sini Bu Erlina juga mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Ya, efek jangka panjang harapannya kan nanti sedemikian berubah seperti itu. Baik Bu Erlina, matur nuwun. Kemudian pasti dalam pengambilan seperti itu kan muncul pro dan kontra ya. Pasti wah itu kok kayak ngomong orang kokoh kan, dalam hal itu ada tanda kutip seperti itu. Kemudian kira-kira tantangan yang Bu Erlina itu hadapi itu yang seperti apa pada saat mengambil keputusan seperti itu? Ya yang pertama tentu saja dari teman-teman yang sekantornya ya. Kok itu diperbolehkan seperti itu padahal sudah pegawai negeri gitu. Ada teman-temannya yang masih bos aja dituntut untuk bekerja lebih bagus. Ketika seperti itu sampai ke telinga saya memang ketika dalam secara forum umum saya mengatakan ya saya mohon maaf, memang saya jelaskan kepada teman-teman semua, saya mohon maaf, saya memang memberikan dispensasi kepada beliau untuk melakukan pekerjaan tambahan karena ya untuk itu membantu sedikit permasalahan di keluarganya. Saya meminta beliau untuk datang ke kantor dari jam 7 sampai jam 12 di sekolahan, terus setelah itu untuk melakukan pekerjaan paruh waktu di luar dengan harapan dengan penghasilan tersebut bisa memperbaiki ekonominya dan dalam waktu yang mungkin kan selesai berapa tahun ya dia dapat bekerja dengan seperti teman-temannya kembali. Malah saya tantang pada mereka yang protes. Lah monggo kalau jenengan mau pingin seperti itu ya monggo, enggak apa-apa, kan jenengan saya beri dispensasi juga. Ya akhirnya mereka menyadari sih. Artinya bagaimana Bu Erlina tadi nilai-nilai kebajikan yang muncul itu kan bagaimana mengajarkan empati gitu. Empati agar misalkan ada yang pro kontra itu kan memang sebuah hasil dari keputusan gitu. Kemudian Bu Erlina terkait dengan kita kan sama-sama tahu bahwa pada saat kita akan mengambil suatu keputusan itu kan ada beberapa prinsip yang harus kita kedepankan ya. Ada prinsip yang memandang hasil akhir saja tanpa memandang proses dan sebagainya. Kemudian ada yang memandang prinsipnya itu berdasarkan rasa peduli. Kemudian ada lagi yang prinsipnya itu berdasarkan aturan. Kita berpikirnya tentang aturan saja. Nah, kira-kira yang sering kali
digunakan Bu Erlina, dari 3 prinsip itu dalam pengambilan keputusan itu prinsip yang mana Bu? Yang menurut Bu Erlina itu lebih efektif? Kalau saya kok ya dalam pengambilan keputusan itu tidak pernah mensendirikan antara 3 prinsip itu. Saya seperti yang pengambilan keputusan itu ya, pengambilan keputusan penilaian berdasarkan proses ya saya laksanakan karena sepertinya saya berikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan paruh waktu dengan berharap selama proses ini dia tidak meninggalkan tugas sama sekali, kan tetap masuk lah itu. Tapi yang pada akhirnya setelah dia melakukan itu dia sudah menormalkan kembali dengan harapan loh ya, dengan harapan dia sudah berkehidupan normal kembali, dia akan kembali ke pekerjaannya dengan baik itu, sehingga dengan harapan dia dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan tadi itu, berarti norma aturannya ya. Kemudian yang norma kepeduliannya, karena saya kepeduliannya itu sehingga saya berikan paruh waktu untuk melakukan pekerjaan sampingan itu. Jadi kalau saya kok memadukan tiga-tiga. Baik, dari itu berarti pada intinya Bu Erlina memadukan tidak satu-satu berulang-ulang. Kalau menurut saya ya mungkin ada ya yang bisa mengambil satu norma terus, tapi kalau menurut saya kok lebih baik dipadukan biar berjalan semua ya, aturan ya tetap berjalan, prosesnya juga baik gitu sih. Kemudian kepeduliannya saya ya juga baik itu pada mereka, empatinya juga ada. Jadi menurut Erlina lebih optimal dipadukan ya, prinsip-prinsip itu jadi mengurangi kalau dalam kekakuan gitu ya, tidak kaku. Dan Bu Erlina, kemudian dari berbagai situasi yang ada, kemudian sampai dengan pengambilan keputusan, ada dari pengalaman yang berharga dari pengambilan keputusan itu yang seperti apa? Iya. Ya, pada waktu itu saya mengatakan itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Dan waktu itu kan saya pertama jadi kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolah menghadapi situasi yang seperti itu, dan ternyata dia melakukan mangkir loh. Mangkir itu sudah lama, sejak sebelum saya di situ. Saya berusaha untuk mengajak beliau sadar bahwa tugas itu kan sudah kewajibannya, sehingga harus berubah, untuk tidak seperti itu terus. Akhirnya ketika saya beri kebijakan atau dispensasi melaksanakan kegiatan paruh waktu, dia mengatakan sangat mendukung, dan alhamdulillah dia juga bisa mengatur waktu meskipun jenengane wong tetap kadang tapi paling tidak secara umum dia sudah bekerja dengan baik, ada perbaikan, sehingga itu pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih. Dan waktu itu saya juga untuk kepedulian saya tidak hanya sekedar gitu, tapi dari segi pribadi saya juga membantu istilahnya. Dari percakapan kita dari tadi, dari beberapa saya menggali informasi di Bu Erlina itu, saya berpikir sangat memberikan inspirasi untuk saya yang memang CGP itu kan disiapkan untuk menjadi pembelajaran ya. Misalkan kok saya nantinya diberikan kesempatan yang sama seperti Bu Erlina, saya yakin saya pasti akan dihadapkan dengan hal yang sedikit banyak sama lah. Maka ini menjadi bekal untuk saya untuk mengalami di CGP ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk saya pribadi. Jadi beberapa informasi sampai menimbulkan pro dan kontra itu memang suatu konsekuensi dari sebuah keputusan yang kita ambil. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang sudah merelakan waktu untuk saya pribadi untuk melaksanakan percakapan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis dilema etika. Ibu, apabila ada tutur kata saya, sikap saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu Erlina. Terima kasih juga Kak Elman, saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing.
Semoga sukses Pak Ilman. Amin. Terima kasih Bu Elina. Iya. Demikian percakapan kali ini dari saya Ilman Nafiat CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Blado Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah bersama Bu Elina, beliau kepala sekolah saya di SMP 3 Blado. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kedua, wawancara dengan Bapak Budi Satrio, Sarjana Pendidikan, Kepala SD Negeri Batiyombo 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilman Nafiat, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh senior saya, kepala sekolah dari SD Negeri Batiyombo 2. Beliau juga dulu pernah menjabat Ketua PGRI, Pak. Ketua PGRI Cabang Bandar. Kemudian beliau juga berpengalaman di CGP. Kebetulan beliau juga PP di Angkatan 7, Pak. Angkatan 7 di Kabupaten Batang. Gimana kabarnya Pak Budi? Sehat, Tuhan tetap bahagia, semangat. Dan juga harapan Mas Ilman. Terima kasih Pak Budi. Yang pertama Pak Budi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya panjenengan sudah bisa merelakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya terkait, sebenarnya ini tugas saya Pak. Ini tugas saya di CGP Angkatan 8 di modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan dengan paradigma dilema etika. Alhamdulillah panjenengan bisa meluangkan waktu. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya, dan apabila nanti saya ada kesalahan, mohon untuk maklumnya Pak Budi. Jangan saya lihat orang hebat. Gitu Pak Budi. Izin yang pertama Pak Budi, saya yakin pengalaman Pak Budi di kepegawaian, terutama sebagai kepala sekolah, ini sudah banyak sekali. Pasti Pak Budi pernah mengalami beberapa kondisi, ya, di mana kondisi itu harus dipertimbangkan oleh Pak Budi untuk diambil suatu keputusan. Nah, pada saat semacam itu Pak Budi, kira-kira bagaimana cara Pak Budi itu mengidentifikasi situasi itu? Apakah situasi itu masuk dalam suatu bujukan moral? Apakah situasi itu nanti Pak Budi kategorikan dalam suatu dilema etika? Terima kasih Mas Ilman. Salam kembali untuk penjenengan. Semoga jenengan tetap sehat dan amin. Terima kasih. Bahagia dan tentunya tetap semangat. Siap. Apapun bagaimanapun kondisinya, begitu kita bicara tentang kedinasan, ya tetap semangat. Karena ini pertanggungjawaban moral kita. Begitu kita sudah memilih menjadi seorang pendidik, menjadi seorang agen pembelajaran, menjadi seorang pemimpin yang nantinya akan menciptakan pemimpin. Berkaitan dengan tugas saya selaku kepala sekolah, salah satunya mengambil suatu keputusan. Memang kita diberhadapan suatu permasalahan yang saya harus mengambil keputusan ini kadang-kadang bertentangan. Dalam bahasa ngetrennya itu ada dilema. Nah, ini dilema, kita ambil iki yo bener, menurut iki yo bener, ini juga benar. Padahal saya harus memilih salah satu, ya, karena ini harus saya putuskan. Nah, untuk mempermudah saja saya berikan sebuah contoh kasus yang saya tangani, di mana saya harus mengambil suatu keputusan yang saya anggap tepat. Tepat artinya tepat secara kesepakatan, aturan, tepat secara humanistik, memanusiakan manusia. Ada satu prinsip dasar yang saya pegang, adalah kalau saya membuat jalan hidup orang terang, ini saya yakini saya juga akan dimudahkan. Ini prinsip yang saya pegang, ya. Dan saya kira prinsip saya ini sudah merangkum berbagai macam prinsip di dalam kita suatu mengambil keputusan. Nah, ini salah satu kasusnya demikian, Mas. Jadi di awal akan kenaikan kelas, ini ada satu murid. Kalau kita melihat ketentuan atau kesepakatan di awal tahun pelajaran ini, murid tersebut kalau tidak memenuhi syarat kehadiran 90% hadir, ini tidak naik. Nah, setelah itu kita lihat ternyata anak ini tidak memenuhi
kesepakatan di awal tahun pelajaran kita tahun akademik kita ini memenuhi target 90% kehadiran. Nah ini muncul dilema. Iki bocah iki mau tak naikkan atau tidak? Ini kasusnya kebetulan di kelas 3 yang saya tangani. Jadi saya selain menjadi kepala sekolah juga harus mengapu kelas menjadi guru kelas 3 karena kondisi PTK kita tenaga pendidikan kita kurang, maka saya harus ambil langkah ya untuk mengapu di kelas 3. Nah, ini ada sesuatu dilema etika, Mas. Jadi benar karena benar gitu ya. Nah, kalau anak ini saya naikkan, ini akan terjadi kondisi yang kontradiktif. Artinya nanti akan ada permasalahan muncul, lah KW orang mangkatnya munggah. Nah, ini kan. Nah, sementara ada aspek yang benar juga. Anak ini apakah ini tidak saya naikkan? Berarti nanti saya akan memutus mata rantai perjalanan karirnya, kan gitu ya. Jadi ada dua buah permasalahan yang sama-sama abot, sama-sama benar yang kita pandang. Gitu. Nah, oleh karena itu saya harus mengambil langkah-langkah. Di dalam rangka saya mengambil suatu keputusan. Ini anakku tak yakin. Ini keputusan apa yang harus saya terapkan untuk anak ini? Pertama, ini tidak menyalahi akan aturan. Kemudian juga ini juga tidak memutus mata rantai perjalanan karirnya. Maka saya pertama harus lihat situasinya seperti apa ini. Ini mendesak, saya putuskan. Saya lihat ini mendesak karena ini besok 2 hari lagi akan pengumuman menaikkan kelas. 1 hari sesudahnya kami harus rapat dengan dewan guru, ya. Ini untuk memutuskan layak dan tidaknya. Nah, yang kedua, saya menggali fakta-fakta yang ada. Anak ini saya gali, kenapa toh anak ini kok tidak masuk? Kemudian bagaimana track record kemampuan akademik dan perilakunya sebelum dia masuk. Saya harus tahu latar belakang itu. Nah, setelah saya gali-gali, saya tanya juga kepada, saya libatkan teman-teman guru, terutama guru-guru mata pelajaran dan guru-guru di bawahnya, gitu ya. Serta guru-guru yang masuk pada kelas yang saya apu itu, dan saya buka data-data penilaian yang saya buat dan catatan dalam perilaku anak ini. Ternyata anak ini mempunyai kemampuan lebih dari rata-rata secara akademis, perilaku, gitu ya. Nah, ini dia lebih. Oke, clear ini. Kan tidak mungkin dia punya kemampuan lebih terus tak potong aja gara-gara ini kan, gitu ya. Ini kok saya kelihatannya tidak karena dan tidak humanistik. Yang gitu ya. Saya harus melihat, mempertimbangkan tingkat keberuntungannya apa kan dia. Ini harus itu. Nah, kemudian saya libatkan teman-teman guru yang mengajar itu, kemudian saya studi dokumen, catatan-catatan yang saya boleh pada saya waktu mengajar dan teman-teman mengajar juga. Ini clear. Ini ada poin, wah ini bisa dinaikkan. Nah, kemudian saya cek lagi, kenapa kok dia tidak hadir? Nah, saya lihat izin-izinnya itu ternyata di situ ada keterangan dokter bahwa dia itu tidak berangkat karena sakit, ya, dan sakitnya itu kalau dia masuk akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Nah, kemudian ini untuk mengatasi ketidakhadiran itu beberapa teman guru dan saya lakukan ini selaku saya guru kelas, ini saya laksanakan pembelajaran daring meskipun tahun pelajaran 2022-2023 ya, ini kan masih sudah diperbolehkan untuk luring ya itu, tapi dalam kondisi tertentu saya harus mengambil kebijakan supaya hingga karena sakit tadi untuk memberikan pembelajaran secara daring ya. Ini saya lakukan dan teman-teman lakukan, saya minta hasilnya. Nah, semuanya ternyata lebih hasilnya. Nah, oleh karena itu saya undang orang tuanya ya. Jadi tadi dilemanya itu iki nak ora tak unggahke berarti saya memotong karirnya anak ya. Karena saya lihat usianya juga ini ya. Nanti jangan-jangan lulus SD 15 tahun enggak bisa masuk ke SMP lagi ya gitu ya.
Jadi aturannya itu saya pegang itu juga termasuk dia. Kemudian kalau saya naik tadi, ini kesepakatan awal kita dari juga terpenuhi. Gitu. Akhirnya saya undang orang tua. Nah ini saya masuk sebuah di antara dua pilihan, ada tidak alternatif pilihan yang lain yang bisa menjabatani duanya. Ya. Jadi keputusan ini saya laksanakan, tetapi seolah-olah ya biar berdampak ini juga memberikan suatu teguran. Ini loh kamu tidak menyelesaikan target 90% kehadiran, dan juga anak-anak merasa semangat lagi. Saya masih dihargai, saya masih diizinkan untuk melanjutkan sekolah. Saya panggil orang tuanya, akhirnya saya ambil keputusan bahwa anak ini naik dengan catatan. Nah, dengan catatan saya sampaikan ini Pak Bu, berpentingan berdasarkan kesepakatan kita sebenarnya tidak terpenuhi. Nah, ini tak buat semua ini. Anak pendidikan secara akademis, secara moral, secara perilaku layak untuk naik. Nah, Bu, putra pendidikan bisa melanjutkan ke fase berikutnya dengan catatan ini, anak merubah perilakunya dan disembuhkan dan tetap dibantu. Bu, ini anak pendidikan dalam pemantauan kami. Apabila nanti di kelas 4 awal ini dalam tengah semester tidak bisa mengikuti perkembangan dan kesepakatan yang kita buat, maaf Bu, ini saya kembalikan kelas berikutnya. Nah itu diterima semua Mas. Diterima semua, lega semua, senyum semua. Saya melihat kalau orang tua itu tersenyum berarti ada kepuasan di sana ya. Dan cukup memahami apa yang menjadi kesepakatan dan keputusan yang saya ambil. Ini poin yang berkait itu. Kemudian di akhir saya evaluasi benar anak ini di kelas 4 bagaimana keadaannya. Ternyata berangkat terus Mas. Jadi ya memang tidak ada unsur lain selain tadi dia sakit karena menular tadi ya. Karena penyakitnya kulit ya. Ini cenderung bisa menular. Ada perkembangan yang positif. Dengan demikian saya mengambil suatu refleksi diri bahwa apa yang saya putuskan tepat. Ini masih iman kaitan dengan pengambilan keputusan saya untuk yang ini di etika ini di berhadapan satu yang pada bener gitu ya. Ini demikian Mas Iman pengalaman. Jadi memang seringkali pendidik itu dihadapkan dengan dilema etika. Iya. Apalagi dengan murid kita yang tadi sudah Pak Budi utarakan bahwa sebenarnya kemampuannya kan di atas rata-rata. Iya, di atas rata. Cuma memang keberangkatan itu kan karena suatu hal yang bisa nalar kita kan bisa menerima gitu Pak Budi. Kemudian pada saat Pak Budi mengambil keputusan tersebut, yang seringkali Pak Budi lakukan itu, pernah nggak Pak Budi itu mengambil keputusan itu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain? Iya. Jadi dalam rangka saya menguji sebuah keputusan yang tepat tidak itu, tentunya saya harus berkolaborasi pada teman-teman. Saya ajak ngomong, itu dia ada apa ini ya. Terus umpamanya ini saya ambil seperti ini, kira-kira dampaknya apa. Itu saya pertimbangkan jauh-jauh, ini penting sekali. Dan saya kawal Mas, jadi keputusan itu saya kawal. Sebagai contoh ini, yang terakhir ini ada sesuatu yang harus saya putuskan. Kali ini kelihatannya ya sebenarnya benar dan salah ini. Jadi sudah bujukan moral saja. Jadi ada alumni yang datang ke sekolah kami untuk meminta surat keterangan bahwa ijazah dan aktenya itu ternyata berbeda, tanggal lahirnya berbeda. Nah, saya kembali lagi, saya lihat situasinya seperti apa, saya gali, ternyata ini mau dipakai untuk persyaratan dia kerja di luar negeri. Maka semua data harus tepat dan benar. Nah, kemudian juga tidak hanya seperti itu, saya tetap gali fakta dan datanya. Nah, saya lihat dokumen-dokumennya, ya. Akhirnya muncul, ini jelas ini salah, kalau saya lakukan salah, kalau saya beri surat keterangan itu salah. Ya, kalau saya yakin itu, kenapa demikian?
betul anak tersebut ada alumni SD Negeri Batiombo 2. Betul ya. Nah, setelah itu saya lihat dokumen aktenya. Di dalam dokumen ijazah yang dimiliki dan terarsip di SD kami itu dikeluarkan tahun 2005. Nah, kemudian saya suruh untuk melampirkan juga untuk surat kelahiran. Itu dikeluarkan tahun 2007. Nah, ini terus pertanyaan, iki sing kleru kuwi, sing dhisik apa sing keri gitu ya untuk patokan itu ini. Nah, kalau seperti ini kita muncul berarti yang membuat surat pernyataan, surat keterangan bahwa ini tidak tepat kan sing keri ya, karena tidak sesuai gitu ya. Jadi ini saya mengatakan kalau saya buat ini tidak salah gitu. Ya. Berarti yang benar ya dengan tidak meminta kepada saya gitu ya. Jadi dengan cukup ngomong seperti itu, maaf saya tidak bisa clear ya. Satu lagi, ternyata anak ini benar di SD Batiombo 2 belajarnya, tetapi yang mengeluarkan ijazah yang bertanda tangan itu SD Batiombo 1. Karena menginduk dulu ya. Wah, ini memuatkan sekali ya, berarti bukan saya yang gitu. Nah, sebagai seorang pemimpin yang melayani masyarakat, kaitan dengan slogan kita berakhlak, ini harus humanistik pada seorang. Saya berikan gambaran, maka saya gunakan istilah yang mungkin trilema itu ya. Betul. Ada dua pilihan, ada enggak pilihan yang bisa menjembatani gitu, yang bisa memuaskan semuanya. Nah, saya berikan gambaran. Saya tidak cukup stop, saya tidak bisa selesai. Itu sudah selesai sebenarnya. Tapi dari segi moral kita, ini orang ini alumni kita, mau tidak mau kita bertanggung jawab. Kemudian ini akan digunakan untuk mencari pekerjaan, untuk kehidupan kesejahteraan keluarganya. Alangkah bodohnya saya dan rendahnya saya dan kurang manusiawinya saya kalau saya tidak bisa memberikan solusi. Kan itu ya. Karena di saya prinsipnya awal tadi, siapa yang buat jalan orang nanti akan akan dibukakan jalan. Nah, akhirnya gini, Mbak, ini sebetulnya sangat simpel dan sangat mudah diselesaikan. Yang berhak untuk membuat keterangan keabsahan identitas itu adalah catatan sipil. Karena ini yang mengeluarkan diri akhir itu akte catatan sipil. Berarti dengan meminta saya dari sana, nanti apakah akan diarahkan untuk membuat akte baru yang sesuai dengan ijazah atau disesuai dengan sebuah surat keterangan. Nah, kemudian yang kedua, ini juga bisa dilaksanakan oleh pemangku pemerintah desa yang tahu persis kondisi identitas dari penjaringan. Nah, terus tanya, Pak, solusinya gimana? Solusinya menjadi ke desa, sampaikan permasalahannya ini. Nanti saya beri gambaran, desa akan lebih bisa membuat surat keterangan. Ini untuk keabsahan itu. Nah, kemudian saya juga tidak berhenti seperti itu. Saya kolaborasi. Selain bertanya kepada teman-teman, oh iya Pak, ini berarti kita tidak punya hak teman-teman gitu ya. Saya tanya teman-teman guru senior atau teman yang kebetulan bertetanggaan. Saya tanya untuk keluarga saya. Dan juga, Mbak, tolong ini mumpung masih jam kerja, kita undang perangkat desa. Kalau di Batiombo itu kesebut bau ya Mas. Bau ini kepala dusun ya. Kepala dusun itu yang perangkat desa yang melekat pada si mbaknya tadi yang kita diskusi clear. Oke Pak, kalau demikian berarti nanti bisa kita buatkan surat keterangan ini. Kemudian Mbak, coba Mbak, ini yang membutuhkan ini siapa toh? Dari pihak agensi. Silakan Mbak dibel. Nah, akhirnya muncul diskusi. Ya sebenarnya kalau saya melihat tupoksi saya yang sakot dengan aturan sudah selesai ya. Nah, akhirnya ya sudah, saya ngalah sedikit, tugas-tugas saya limpahkan ke teman yang lain, saya coba selesaikan ini menjembatani teman tadi. Sudah selesai, oke, kita berembuk, sepakat, oke, disiapkan surat keterangan dari desa dan itu kita komunikasikan dengan pengguna surat keterangan tadi, oke, ACC. Nah, itu Mas Yan. Ini Mas yang terakhir, saya juga harus tidak lanjut. Jadi artinya apa yang saya sampaikan itu saya uji juga. Saya uji juga dengan perkembangannya bagaimana.
Selang 1 minggu saya ketemu dengan perangkatnya. Mas yang kemarin gimana? Udah Pak, clear Pak. Langsung jebol. Pokoknya saya terima kasih aja. Loh ini kan bukan saya kan cuma ngomong-ngomong disuruh jenengan terus jenengan yang membuat. Saya cukup senang kalau ini diselesaikan. Nah terus Mbak Edi, mohon mangkat Pak dengan selamat terus ngebel aku Pak. Oh iya selamat nunggu. Ya itu Mas sebisanya saya seperti itu. Nah itu Mas, jadi yang saya lakukan di dalam saya mengambil keputusan selaku saya kepala sekolah dan juga selaku pendidik di Satuan Pendidikan SD Batu Budaya. Demikian Mas Iman. Ya, siap. Jadi yang saya tangkap luar biasa dari Pak Budi, dari mulai mengidentifikasi masalahnya seperti apa, mencari datanya seperti apa, kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait kan gitu ya. Jangan kita memuji ya. Waktu kawan dengan ini. Kemudian mengambil keputusan bagaimana di sini istilahnya semuanya puas. Iya, ya ini. Bagaimana menjembatani dua dilema itu agar semuanya puas. Kemudian yang terakhir yang saya tangkap prosedur yang dilakukan Pak Budi itu luar biasa. Bagaimana setelah keputusan itu dikeluarkan kita uji kembali, kita refleksikan, kemudian tidak lanjutnya seperti apa. Gitu Pak Budi. Jadi, lah kemudian artinya prosedur ini sering dilakukan Pak Budi pada saat pengambilan suatu keputusan. Saya lakukan. Karena kita gini tadi Mas, mencoba mengambil resiko dari sebuah keputusan itu sekecil-kecilnya dan berprinsip berkeadilan. Ini harus penting. Yang pokoknya itu saya rangkai menjadi sebuah keputusan yang memanusiakan manusia. Bahasanya ngetren itu humanistik ya itu Mas. Gitu. Iya. Jadi menjadi pelajaran lain. Dalam pengambilan keputusan yang sini benar kan pasti menimbulkan suatu tantangan tersendiri Pak. Nah, kira-kira tantangan dari Pak Budi dalam menyelesaikan permasalahan kasus seperti tadi itu tantangannya seperti apa Pak? Iya. Tantangan yang saya hadapi adalah ini, pemahaman orang mendengar kasus itu kadang-kadang berbeda. Iya. Sudut pandang teman-teman itu berbeda. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang teman-teman itu mengambil lepas CKP wae. Ya, gitu. Terus sementing rampung gitu. Tidak memikirkan efek kedepannya, terus pembelajaran apa yang dapat saya petik. Iya. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi tantangan kita seperti itu. Maka setiap kita tadi bentuk-bentuk diskusi, bentuk-bentuk kolaborasi itu sebenarnya ada poin yang penting sini, kita sama-sama belajar, sama-sama membuka wawasan yang kita anggap benar, artinya benar secara umum ya, secara umum, secara norma yang ada ini kita anggap benar. Jadi saya dasarnya gini Mas, saya coba mencari poin yang benar daripada mencari poin yang salah. Iya. Ini yang tantangan yang saya hadapi. Jadi tantangannya juga ya beda kasus beda tantangan. Iya betul. Luar biasa. Kemudian Pak Budi terima kasih. Selanjutnya Pak Budi mohon izin bahwa saya yakin tantangan sudah dilalui Pak Budi. Kemudian pasti Pak Budi menerapkan suatu prinsip-prinsip dalam mengambil sebuah keputusan. Kadang kan seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin seperti Pak Budi itu di sekolah satuan pendidikan ya. Kadang kan kita butuh berpikir hasil akhir. Iya. Kemudian terkadang yang diambil adalah berpikir secara aturan. Kemudian yang terakhir yang ketiga itu terkadang kita justru lebih berpikir pada rasa kepedulian. Nah, kira-kira menurut Pak Budi keperluan ketiganya itu dalam suatu pengambilan keputusan itu yang efektif itu yang seperti apa Pak? Apakah hanya saya hasil akhir saja? Terkadang kan persepsi seorang pun berbeda-beda. Apakah melalui suatu kolaborasi dari prinsip-prinsip itu Pak? Menurut Pak Budi bagaimana? Iya, terima kasih. Jadi saya dalam keputusan banyak prinsip yang pertimbangan ya. Kalau kita tarik itu poin yang besar adalah prinsip keadilan. Artinya adil juga sesuai dengan aturan, adil sesuai dengan hasil akhirnya, dan adil sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Itu meskipun saya mengkolaborasi semuanya, itu saya poinnya di prinsip keadilan. Karena kalau sudah adil ini kok menuju ke memanusiakan manusianya lebih masuk ke sana. Itu Mas yang saya lakukan seperti itu. Jadi intinya dari beberapa prinsip itu kita padukan Pak, kita untuk menghasilkan sesuatu yang win to win lah. Nah, semuanya win solution. Iya, semua terfasilitasi ya, semuanya terfasilitasi.
terfasilitasi gitu Pak. Dan merasa saya mendapatkan pemecahan suatu permasalahan saya. Dan diharapkan di akhir nanti tidak ada masalah. Kayak pro penggajian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Gitu. Itu prinsip penggajian sudah belajar seperti kamu mungkin ya. Dari beberapa prinsip itu juga intinya nggak harus satu prinsip dipakai, harus ada kolaborasi di situ Pak. Kemudian saya yakin pada suatu ketika Pak Budi kan menyelesaikan beberapa masalah, pasti ada masalah. Setiap tahunnya ada masalah yang berbeda, baik itu berhubungan dengan rekan-rekan sejawat, guru-guru dari Pak Budi yang pimpin ataupun dari murid-murid yang tadi Pak Budi utarakan tadi. Pasti ada sebuah pembelajaran yang berharga di situ menurut Pak Budi pribadi. Nah kira-kira Pak Budi, pembelajaran berharga yang seperti apa yang Pak Budi rasakan pada saat pengambilan keputusan yang pernah Pak Budi ambil keputusan itu dan ternyata setelah dievaluasi itu baik, Pak Budi. Jadi pelajaran yang saya dapatkan dalam saya mengambil keputusan itu adalah keputusan saya itu memuaskan bagi mereka dan tadi membuat jalan dia terang itu, membuat saya plong itu seperti pernah masalah ini anak akan data tentara. Ini menjadi suatu keterangan yang detail gitu ya. Nah begitu saya selesaikan, saya dapat bel, Pak terima kasih Pak atas bantuannya. Itu ya ampun, berarti apa yang saya lakukan itu membuat jalan hidupnya menjadi terang. Itu tingkat puasan saya sih. Jadi teman puas terfasilitasi, terselesaikan problemnya, terselesaikan oleh dia sendiri gitu ya. Itu saya wah ya ampun, seperti kita itu kejugukan gunung madu ya. Jadi ada tingkat kepuasan di situ. Kesayangnya itu. Jadi pembelajaran yang luar biasa bahwa bagaimana kita mempermudah jalan orang, maka akan berimbas pada diri kita sendiri. Ini juga pembelajaran yang saya ambil Pak hari ini. Banyak pelajaran yang saya ambil, mulai dari bagaimana mengidentifikasi kesalahan, kemudian mengambil berbagai fakta dari berbagai sudut pandang gitu. Karena kan terkadang sudut pandang orang itu kan berbeda-beda Pak Budi. Itu yang mendasari pengambilan keputusan Pak Budi gitu ya. Matur nuwun Pak Budi. Banyak hal yang saya gali di sini. Berbagai prosedur yang Pak Budi lakukan luar biasa. Bagaimana berkolaborasi. Kemudian yaitu win-win solution yang seperti apa. Kemudian dikawal sampai keputusan itu berhasil apa tidak. Ternyata iya gitu ya. Ini yang saya tangkap seperti itu. Dan saya yakin Pak Budi pada saat saya diberikan kesempatan yang sama nanti, saya belum berani mengambil kesempatan bahwa saya bisa. Maka dari itu beberapa pemimpin satuan pendidikan saya minta untuk bertukar pikiran seperti ini agar nanti menjadi bekal saya Pak Budi selaku CGT yang harus banyak mencari referensi, banyak belajar karena saya yakin beda tempat, beda individu pasti akan beda permasalahan dan beda keputusan yang diambil. Untuk itu sekali lagi saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian tadi yang diutarakan Pak Budi terkait pro kontra suatu keputusan itu wajar gitu. Cuman kan bagaimana kita meminimalisasi hal yang kontranya Pak Budi. Itu Pak Budi, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan dari Pak Budi. Semoga saya yakin ini bermanfaat untuk saya pribadi. Seperti itu Pak Budi. Mas Ilman luar biasa hari ini. Kita dapat berdiskusi dan malah poin terpenting itu saya dapat belajar di penjenengan. Jadi kalau penjenengan tidak datang ke sini, mungkin saya juga tidak bisa belajar ke penjenengan, tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi pengalaman saya. Jadi ada lagi Mas ini yang mungkin bisa garis bawahi. Ada suatu peribahasa kata-kata dari saya. Kalau sesuatu yang saya miliki ini tidak saya berikan pada orang lain, alangkah sayangnya. Artinya saya harta benda tidak punya yang kita berikan pada orang lain. Mestinya saya harus bermanfaat sebagai bentuk ibadah saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya mestinya harus bermanfaat pada orang lain. Alangkah naiknya apa yang kita miliki ini akan hancur tanpa bermakna. Seiring bahasa yang horornya saya itu seiring dengan remuknya
tulang kita dan berubahnya daging kita menjadi debu. Ini alangkah sayangnya. Jadi komunikasi seperti ini, ngobrol-ngobrol seperti ini sangat penting dalam rangka tentunya tadi sarana ibadah saya dan juga dalam rangka long life education. Betul Pak. Belajar Saya juga harus belajar tidak sepanjang hayat Pak. Jadi kalau seperti itu akan tidak ada orang mengatakan saya pintar, karena orang yang pintar punya pintar belajar. Kalau sudah menganggap pintar berarti tidak mau belajar, masih suka bodoh ya. Jadi seperti itu Mas Ilman. Terima kasih kunjungannya. Mohon maaf apabila saya telah menyambut panjenengan dan yang kurang berkenan. Kemudian persepsi gagasan saya mungkin juga ada sesuatu yang bertolak belakang dengan pemahaman panjenengan. Ya ambil saja yang sepaham dan berilah menjadi referensi suatu saat nanti atau besok atau kapan lagi panjenengan dihadapkan suatu problem yang sama, yang mirip untuk mengambil suatu keputusan. Intinya selamat, tetap semangat, belajar, selesaikan. Kalau panjenengan sedikit apapun ilmu, pemahaman, pengalaman yang dia miliki, jangan dibungkus sendiri, tapi sharingkan pada orang lain. Siapa tahu bermanfaat. Yang penting kita menabur. Apakah nanti akan mulai dan tidaknya itu urusan Tuhan yang Maha. Demikian Mas, terima kasih. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru hebat CGP Angkatan 8 dimanapun tempatnya berada. Begini perbincangan kami yang sangat luar biasa dengan Pak Budi Satrio. Pak Budi, banyak pelajaran yang saya ambil di sini. Yang terakhir yang saya garis bawahi, bagaimana kita berupaya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain selagi masih kita bisa, kan gitu. Pada saat kita sudah tidak ada di sini, kalau menurut Pak Budi tadi, pada saat daging kita, tulang kita sudah berubah menjadi debu, maka tidak akan lagi kita bisa bermanfaat. Maka akhirnya itu ada gunanya untuk ibadah kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya lagi semangat, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi hasil wawancara dengan kedua kepala sekolah. Analisis, hal yang menarik dari wawancara dari kedua kepala sekolah tersebut adalah adanya cara masing-masing dalam menentukan keputusan masalah, namun masih berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, dalam hal menggunakan prinsip pengambilan keputusan, keduanya sepakat untuk mengedepankan prinsip yang sesuai dengan situasi ataupun kasus yang sedang dihadapinya. Selain itu, sudah terdapat sebagian dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian refleksi, yang pertama, rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat terukur efektivitas keputusan tersebut. Kemudian yang kedua, dalam mengambil keputusan, sebisa mungkin saya akan menerapkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang ada, serta menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian yang ketiga, dalam menerapkan proses pengambilan keputusan, sebisa mungkin dapat dilaksanakan dalam waktu yang cepat dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait sehingga didapatkan pertimbangan sebelum memutuskannya. Demikian Bapak Ibu guru hebat, video demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.